想必有些门道在里面。我看谁还能继续跟下去。恭喜云少主，那我就不客气了。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan lanjut membahas Donghua berjudul Yixi Dusun episode ke-12. Buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai 11 bisa langsung aja menuju playlist ya guys. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir episode 11 kemarin, kita diperlihatkan Lin Yun yang sudah sampai di kota air untuk menjual tulang api darah miliknya. Lin Yun bersama Dong Yuan juga melihat langsung pertarungan antara ketua muda sekte Bayufan melawan ketua sekte muda api ungu Ziyunku. Setelah menyaksikan pertarungan secara langsung, Lin Yun bersama dengan Dong Yuan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pelelangan Wanbao yang dimiliki oleh Tuan Tong. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan seorang wanita bernama Ciulan sedang membuka acara pelelangan di rumah lelang Wanbao. Tanpa banyak basa-basi, Ciulan langsung melelang sebuah tanduk banteng emas yang sebelumnya diberikan oleh Lin Yun. Ciulan menjelaskan tanduk banteng emas ini bisa digunakan untuk membuat sebuah pedang tulang yang kuat serta tidak kalah dari senjata mistis biasa. Dengan tawaran harga awal sebanyak 2000 batu roh, para peserta lelang sudah bisa membawa pulang tanduk banteng emas ini. Terlihat di ruangan VIP, tuan muda keluarga Yun merasa tidak senang karena ada orang yang berani menjual tanduk banteng emas tersebut. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapakah orang yang sudah berani mengirim tanduk banteng emas ini ke pelelangan Wanbao. Setelah lelang dimulai, beberapa sekte besar mulai menawar tanduk banteng emas dan akhirnya tanduk banteng emas ini laku terjual dengan harga 3.500 batu roh. Tentu saja terjualnya tanduk banteng emas ini membuat Lin Yun senang karena harga yang cukup sebanding dengan pengorbanannya yang hampir tewas dikejar-kejar kawanan banteng beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, barang kedua yang akan dilelang mulai diperlihatkan. Dong Yuan di sini sempat penasaran barang apa yang dibawa oleh pelayan karena terlihat cukup berat. Namun setelah mengetahui kalau barang tersebut adalah kotak penyimpanan pedang biasa, Dong Yuan pun meremehkan barang tersebut. Ciulin selaku pembawa acara kemudian menjelaskan kotak pedang yang ada di hadapannya pada saat ini adalah jenis kotak pedang luar biasa. Julukan kotak pedang luar biasa ini diperoleh karena dimiliki oleh seorang petualang dari medan perang kuno di luar Tianshu setelah mengalami kematian. Setidaknya umur kotak pedang ini sendiri sudah mencapai 300 tahun serta harga awal yang ditawarkan adalah sebanyak 3.000 batu roh. Lagi-lagi Dong Yuan mengeluh perihal mahalnya harga kotak pedang tersebut karena menurutnya kotak pedang itu hanyalah barang rusak. Dia pun penasaran siapakah orang yang mau membeli barang ini. Sementara itu, Lin Yun mulai berpikir kalau pedang Zhanghua miliknya berkarakter wewangian bunga yang sangat cocok jika disimpan di dalam kotak pedang yang dilelang. Di saat yang sama, anak buah keluarga Yun memberi informasi kepada tuan muda keluarga Yun bahwa orang yang membawa tanduk banteng emas ini adalah Lin Yun. Tentu saja hal ini langsung membuat tuan muda keluarga Yun sangat kesal. Dia masih saja mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu di mana dia dikejar-kejar oleh kawanan banteng tanduk emas. Hal tersebutlah yang menjadi motivasinya untuk membalaskan dendam kepada Lin Yun di kota air kali ini. Pada saat Ciulin menanyakan tidak adakah orang yang mau menawar kotak pedang ini, tiba-tiba saja Lin Yun menawar dengan harga 3.100 batu roh. Tentu saja keputusan Lin Yun ini dipertanyakan oleh Dong Yuan yang mengatakan, apakah kau sedang sakit yang benar saja merogoh kocek sampai 3.100 batu roh hanya untuk barang rusak. Sementara itu secara mengejutkan tuan muda keluarga Yun memberikan tawaran 4.000 batu roh untuk kotak pedang. Tentu saja motivasinya membeli kotak pedang hanyalah untuk membuat Lin Yun kesal. Ciulin juga cukup terkejut dengan tawaran yang diberikan oleh tuan muda keluarga Yun ini.
Tidak hanya Ciulin saja, Lin Yun juga kaget karena tuan muda keluarga Yun ternyata berhasil selamat dari kejaran kawanan banteng tanduk emas beberapa waktu yang lalu. Hanya demi kepuasannya semata, tuan muda ini lantas mengolok Lin Yun dengan mengatakan, selama ada aku di sini kau tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. 居然还活着。你一根毛都别想拍到。 Sementara itu, Dong Yuan merasa sedikit tenang karena dengan tawaran tuan muda keluarga Yun, berarti Lin Yun tidak jadi untuk membeli kotak pedang rusak tersebut. Namun Dong Yuan dibuat geleng-geleng kepala saat Lin Yun kembali menawar kotak pedang dengan harga 5.000 batu roh. Di saat yang sama, tawaran Lin Yun ini langsung membuat tuan muda keluarga Yun merasa kesal dan ingin menaikkan tawaran. Akan tetapi di sini dia dihentikan oleh anak buahnya sendiri yang sudah mendapat mandat keluarga bahwa tujuan mereka ke sini hanyalah untuk tulang api darah. Jadi anak buah keluarga Yun ini meminta tuan muda mereka untuk tidak menghamburkan uang karena jika ketahuan oleh kepala keluarga Yun pasti urusannya jadi panjang. Pada akhirnya Lin Yun lah yang menjadi pemenang untuk kotak pedang tersebut. Tak berselang lama juga pelayan rumah lelang langsung membawa kotak pedang ke hadapan Lin Yun. Di sini Lin Yun langsung membayar 1.500 batu roh serta ditambahkan hasil dari penjualan tanduk banteng emas dan totalnya menjadi 5.000 batu roh. Pelayan ini lantas berterima kasih kepada Lin Yun atas pembayaran kotak pedang dan dia juga mengatakan jika Lin Yun butuh bantuan lain bisa menghubunginya. Pada saat Lin Yun membuka kotak pedang, terlihat kotak pedang ini mengeluarkan aura dingin. Lin Yun menilai aura dingin seperti inilah yang dibutuhkan oleh pedang Zhang Hua untuk mengawetkan wangi bunga yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu saja, Lin Yun juga berpikir pasti ada sesuatu di kotak pedang ini karena bobotnya yang begitu berat. Secara tiba-tiba saja kotak pedang di hadapan Lin Yun masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Ciulin memberitahu acara puncak yaitu melelang sebuah tulang api darah sebanyak 10 buah. Untuk tawaran awal bagi siapapun yang ingin membeli 10 tulang api darah ini bisa merogoh kocek sebanyak 20.000 batu roh. Tanpa basa-basi lagi, tuan muda keluarga Yun langsung mengajukan tawaran sebanyak 25 batu roh. Tidak hanya mengajukan tawaran saja, tuan muda keluarga Yun juga menghina Lin Yun dengan mengatakan, mengapa Lin Yun tidak sombong dengan barang ini? Hingga sampai penawaran mencapai 60.000 batu roh, terlihat tidak ada siapapun lagi dari peserta lelang yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dong Yuan yang merasa kalau rencana Lin Yun berhasil lantas tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi di sini Lin Yun segera menyuruh Dong Yuan untuk tenang agar tidak dicurigai oleh orang lain. Lin Yun kemudian meminta Dong Yuan untuk pergi duluan dari tempat ini karena tidak lama lagi keluarga Yun pasti akan membalas dendam kepadanya. Dong Yuan pun menuruti perkataan Lin Yun karena jika tetap bersama, dia hanya akan menjadi beban saja. Untuk sekarang, Dong Yuan akan langsung pulang ke sekte serta jika nanti terjadi sesuatu pada Lin Yun, Dong Yuan siap membawa ketua sekte muda untuk menyelamatkan Lin Yun nantinya. Lin Yun juga di sini berencana pergi menemui Tuan Tong terlebih dahulu sebelum dia pulang ke sekte Qingyun. Singkat cerita, setibanya Lin Yun di kediaman Tuan Tong, dia langsung disambut dengan ramah tamah karena sudah mendapatkan uang banyak hasil penjualan tulang api darah. Di sini Lin Yun meminta Tuan Tong untuk tidak banyak basa-basi karena pada akhirnya uang yang dia dapatkan akan kembali ke kantong Tuan Tong. Hal tersebut dikarenakan Lin Yun akan membeli beberapa barang yang tersedia di toko milik Tuan Tong. Pada kesempatan pertama, Lin Yun langsung memilih pil jantung bergizi yang dia butuhkan. Namun pada saat melihat-lihat, Lin Yun menemukan sebuah botol yang Tuan Tong sebut sebagai harta karun. Di dalam botol ini sendiri berisi pil sumber surgawi. Lin Yun pun bertanya kepada Tuan Tong kenapa barang tersebut bisa dinamakan harta karun toko. Tuan Tong kemudian menjelaskan jika Lin Yun ingin menerobos bela diri tingkat 10 harus memandatkan benih bawaan terlebih dahulu. Pil sumber surgawi ini sendiri bisa menaikkan keberhasilan menerobos bela diri tingkat 10 sebanyak 30%.
镇店之宝，什么门道？先需凝聚出一枚先天种，提高3成之多。 Bela diri tingkat 10 sendiri biasanya dikenal sebagai Ascension yang auranya menyatu ke dalam benih bawaan. Memecah benih bawaan menjadi lautan Ki adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memasuki Ascension. Dan tentu saja pil sumber surgawi bisa meningkatkan keberhasilan pada saat melakukan hal tersebut. Mendengar perkataan Tuan Tong tentu saja membuat Lin Yun merasa tertarik. Namun di sini Tuan Tong seperti tidak ingin menjual pil sumber surgawi karena merasa Lin Yun belum waktunya menerobos ke tingkat 10. 距离先天尚早。 Lin Yun kemudian meyakinkan Tuan Tong bahwa dia harus membeli pil tersebut karena ingin membayar hutang budi kepada seseorang. Mendengar perkataan Lin Yun, Tuan Tong pada akhirnya mau menjual pil sumber surgawi tersebut. Semua itu tidak terlepas karena Tuan Tong juga yakin Lin Yun adalah orang yang cocok dan kuat karena bisa mendapatkan tulang api darah yang begitu banyak. Mereka berdua pada akhirnya sepakat di harga 40.000 batu roh untuk sebuah pil sumber surgawi. 4万灵石卖你了。 Karena masih ada 20.000 batu roh dari hasil penjualan tulang api darah sebelumnya, Tuan Tong meminta kepada Lin Yun untuk memilih barang apa saja yang ada di tokonya dan akan memberi harga spesial untuk Lin Yun. 那我就不客气了。 Ketika sudah melakukan transaksi dengan Tuan Tong, Lin Yun yang keluar sudah ditunggu oleh Tuan Muda keluarga Yun dan juga anak buahnya. Dengan sombongnya Tuan Muda keluarga Yun berkata kalau dia sudah lama menunggu Lin Yun serta kota air akan menjadi pemakaman untuk Lin Yun pada hari ini. 姓林的葬身之地，给我。 Sementara itu dengan tenang Lin Yun mengatakan kalau dia masih punya urusan jadi tidak bisa meladeni Tuan Muda keluarga Yun. Pada saat Lin Yun berusaha kabur, dia terlihat dilempari beberapa shuriken oleh anak buah keluarga Yun. Dilemparnya Lin Yun menggunakan sebuah shuriken juga menutup episode kali ini guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.